Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Anis Widianti, dalam Bimbel Cluster Production. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 11 dengan materi statistika. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa loh untuk segera subscribe. Karena subscribe itu gratis dan juga sebagai wujud dukungan kalian terhadap channel belajar kita ini. Rangkuman dari materi statistika yang pertama kita akan belajar apa yang disebut dengan diagram pencar atau diagram scatter. Ya mungkin teman-teman belum pernah dengar ya apa yang disebut dengan diagram pencar atau diagram scatter. Nah, diagram pencar atau diagram scatter ini adalah diagram yang digunakan saat menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut dengan data bivariat. Contohnya, di sini ada tabel data rata-rata waktu dan banyaknya subscribers. Jadi pada sebuah channel, ada sebuah channel nih, yang rata-rata waktu per harinya itu 5,5 jam. Banyaknya subscribers pada channel tersebut adalah 1.400.000 orang. Kemudian ada juga channel yang rata-rata waktu per harinya 8,3 jam dan banyaknya subscribers pada channel tersebut adalah 2.400.000 orang. Dan seterusnya adalah pembacaan tabel data rata-rata waktu dan banyaknya subscribers. Oke, dari tabel data rata-rata waktu dan banyaknya subscribers, kita akan membuat diagram pencar atau diagram scatternya. Jadi di sini sudah ada sumbu X dan sumbu Y dengan sumbu X-nya waktu rata-rata dalam jam, kemudian sumbu Y-nya banyaknya subscribers dalam hitungan orang. Kemudian untuk data pertama, 5,5 jam dengan banyak subscribers 1.400.000 orang. Jika kita masukkan ke dalam koordinat, dia letaknya berada di titik ini. Kemudian untuk 8,3 jam dengan banyak subscribers 2.400.000 orang. Nah, dia akan ada di sini. Kemudian untuk selanjutnya 3,8 jam 1.300.000 subscriber. Kemudian 6,1 jam dengan jumlah subscriber 1.600.000 orang, kemudian 3,3 jam rata-rata waktu per hari dengan banyaknya subscriber 900 orang. Kemudian rata-rata waktu per hari 4,9 jam dengan subscriber 1.500.000 orang. Kemudian 6,7 jam dengan banyak subscribers 1.700.000 orang. Nah, diagram yang sudah kita buat ini adalah diagram pencar. Di sini rata-rata waktu disebut sebagai variabel independen. Apa itu variabel independen? Yaitu variabel yang digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen. Di sini rata-rata waktu sebagai variabel independen digambarkan dalam diagram pencar pada sumbu X. Kemudian banyaknya subscribers disebut sebagai variabel dependen. Variabel dependen itu adalah variabel yang nantinya nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Di sini banyaknya subscribers sebagai variabel dependen digambarkan pada sumbu Y. Selanjutnya kita akan belajar tentang korelasi dan sebab akibat. Apakah itu korelasi? Korelasi itu adalah hubungan antara dua variabel. Nah, hubungan ini bisa dilihat dari polanya. Sedangkan sebab akibat, dua variabel nanti akan dikatakan punya hubungan sebab akibat jika perubahan pada salah satu variabel mengakibatkan perubahan pada variabel yang lainnya. Jadi, jika salah satu variabel berubah, maka variabel yang lain pun akan ikut berubah. Nah, dari tabel yang kita sudah bikin tabel diagram pencar tadi, di sana ada korelasi antara rata-rata waktu dan banyaknya subscribers. Adanya hubungan. Bisa dilihat dari pola.
Tapi bukan berarti, kita dapat menarik kesimpulan bahwa, antara rata-rata waktu dan banyaknya subscribers itu ada hubungan sebab akibat. Kita tidak bisa menyebutkan bahwa, jika ada perubahan pada rata-rata waktu, maka nanti akan ada perubahan pada banyaknya subscribers, dan itu tidak bisa kita, simpulkan demikian. Karena apa? Karena masih banyak variabel lain, selain, rata-rata waktu, masih banyak variabel-variabel lain yang masih perlu dipertimbangkan untuk menarik, kesimpulan bahwa, eee, perubahan pada rata-rata waktu itu akan mengakibatkan perubahan pada banyaknya subscribers. Apa saja variabel-variabel itu? Misalnya, sudah berapa lama sih, YouTuber itu sudah, orang itu sudah menjadi YouTuber, kemudian gimana sih tingkat efektivitas kerjanya, kemudian, masih banyak lagi variabel-variabel lain yang nanti akan bisa mengakibatkan perubahan rata-rata waktu itu nanti akan menyebabkan perubahan pada banyaknya subscriber. Di sini kita juga akan belajar apa itu regresi linier. Regresi linier itu adalah model regresi yang nantinya akan memberikan hubungan garis lurus antara dua buah variabel. Nah, di sini disediakan diagram pencar dan berbagai kemungkinan garis lurus yang dihasilkan dari diagram pencar tersebut. Nah, di antara semua garis yang mungkin dibentuk tadi, hanya ada satu garis yang paling tepat. Nah, garis yang paling tepat itu disebut sebagai garis best fit. Menentukan garis regresi dengan metode kuadrat terkecil. Oke, dalam proses analisis regresi linier, di sini tujuannya adalah mencari garis lurus yang paling tepat atau best fit terhadap titik-titik yang ada pada diagram pencar. Nah, garis lurus atau garis best fit tadi itu akan memberikan deskripsi terbaik mengenai hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Disediakan diagram pencar dan juga garis regresi serta residu. Di sini Y adalah variabel asli. Variabel asli itu adalah bulatan-bulatan ini. Bulatan-bulatan ini adalah variabel asli. Jadi nilai dari Y. Ini yang disebut dengan variabel asli. Kemudian Y topi adalah nilai variabel prediksi. Nah, variabel prediksi ini terletak di garis regresi. Jadi di sini. Ini Y topi. Oke. Jadi paham ya teman-teman bedanya antara variabel asli dengan variabel prediksi. Kemudian dari selisih antara variabel asli dengan variabel prediksi inilah yang nantinya disebut dengan residu. Semakin kecil jumlah nilai mutlak residu, maka garis semakin dekat dengan data asli. Nah, hal ini menyebabkan bahwa garis regresi itu semakin tepat. Garis regresi yang digambarkan itu semakin tepat. Oke, untuk contoh di sini ada tabel uang jajan dan uang yang ditabungkan. Nah, dari tabel ini bisa kita buat diagram pencarnya dan juga garis regresi seperti yang tertera pada diagram biru. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk mengisi tabel ini. Y topi tadi teman-teman masih ingat ya, Y topi itu adalah variabel prediksi.
Variabel prediksi. Jadi, variabel prediksi ini ada pada garis regresi. Kemudian, Y itu adalah variabel asli. Nah, dari variabel prediksi dan variabel asli ini, teman-teman mendapatkan selisihnya, kemudian hasil dari selisih itu silakan teman-teman kuadratkan. Dan hasil akhirnya nanti selisih kuadrat dari selisih variabel asli dan variabel prediksi tadi, teman-teman bisa jumlahkan. Dan hasilnya tertera pada jumlah kuadrat. Sebagai latihan, perhatikan pasangan variabel di bawah ini. Kemudian tentukan bagaimana hubungan mereka dan berikan alasan kalian. Untuk yang pertama yaitu banyaknya kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara. Apa hubungan antara banyak kendaraan bermotor dengan tingkat polusi udara? Apakah hanya sebatas korelasi ataukah ada sebab akibat antara banyaknya meningkatnya kendaraan bermotor maka akan meningkatnya tingkat polusi udara. Di sini banyak kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara hubungannya adalah korelasi. Jadi hubungan antara dua variabel saja. Karena tingkat polusi udara tidak hanya dipengaruhi oleh kendaraan bermotor saja, kecuali memang sudah dibatasi ya. Hanya melihat dari kendaraan bermotor. Tapi kan pada kondisi nyatanya bahwa tidak hanya kendaraan bermotor yang menyebabkan tingkat polusi udara meningkat. Kemudian jarak tempuh sebuah motor dengan volume bensin dan tangki bensin itu adalah hubungannya sebab akibat. Jadi kalau jarak tempuhnya semakin banyak, otomatis volume bensinnya akan semakin uh, menyusut ya, semakin habis ya. Nah, di sini sebab akibat. Jika jarak yang ditempuhnya sedikit, berarti ya nanti volume bensinnya akan banyak. Tapi apabila jarak yang ditempuh banyak, jadi volumenya akan uh, menipis, volume tangki bensinnya akan menipis, akan semakin sedikit. Jadi di sini ada hubungan sebab akibat antara jarak tempuh sebuah motor dengan volume bensin dalam tangkinya. Kemudian bagaimana biaya listrik dan biaya air per bulan. Semakin banyak air yang digunakan, otomatis akan semakin banyak biaya listrik yang dikeluarkan. Sehingga di sini hubungannya adalah sebab akibat. Karena perubahan yang terjadi pada biaya air itu menyebabkan perubahan pada biaya listrik yang harus dikeluarkan. Permasalahan berikutnya, Rizky ingin mengetahui hubungan antara tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan, dan data yang diperoleh oleh Rizky disajikan dalam bentuk diagram pecar. Bisa teman-teman lihat bahwa diagram yang terbentuk menyebar rata, sehingga bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambarkan, titik-titik yang digambarkan tersebut tidak menunjukkan suatu pola tertentu. Jadi di situ datanya menyebar dan tidak membentuk pola garis lurus. Jadi kesimpulan apa yang dapat teman-teman ambil mengenai hubungan antara persentase kelulusan SMA dan persentase kemiskinan? Karena datanya menyebar dan tidak membentuk pola garis lurus, sehingga bisa kita sebut bahwa tidak ada hubungan antara persentase kelulusan SMA dan persentase kemiskinan. Selanjutnya disediakan tabel berikut ini, yaitu tabel yang memberikan informasi mengenai kandungan gula dalam gram dan juga jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel merek sereal. Teman-teman bisa perhatikan tabelnya. Kemudian dari teman-teman diminta untuk menggambarkan diagram pencar atau diagram scatter dari data di atas. Saya sudah buatkan diagram pencarnya, tampak seperti diagram berwarna biru. Kemudian teman-teman bisa melihat pola penyebaran titik-titiknya. Di situ titik-titik pada diagram scatter membentuk pola garis lurus. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa ada hubungan antara kandungan gula dan jumlah kalori dalam satu sajian ya, dari 13 sampel merek sereal yang telah diambil.
Latihan selanjutnya yaitu suatu hari saat pelajaran statistika, guru menyajikan data mengenai hubungan antara dua variabel dari tinggi badan anak usia dini, umurnya 2 tahun hingga 7 tahun dalam bentuk tabel. Kemudian salah satu siswa Kefas itu menyimpulkan bahwa semakin bertambahnya umur, maka semakin bertambah juga tinggi badan. Namun tidak tepat jika disimpulkan bahwa umur itu menyebabkan tinggi badan, meskipun memang ada yang mendasari hubungan sebab akibat antara keduanya. Nah, menurut teman-teman apa yang menjadi dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks data di atas? Apakah ada hubungan sebab akibat antara umur dengan tinggi badan? Oke, kalau kita mengingat kembali bahwa makhluk hidup itu selalu mengalami proses pertumbuhan, karena itu sudah menjadi ciri khas, ciri dari makhluk hidup. Jadi, karena adanya faktor pertumbuhan itu, maka semakin banyaknya umur, maka tinggi rata-rata akan semakin naik. Kemudian, apakah kesimpulan Kefas itu berlaku sepanjang umur manusia hidup? Jelaskan alasan kalian. Jelas ini tidak akan berlaku untuk manusia hidup ya, selama manusia hidup ya, karena kan faktor pertumbuhan itu nanti akan ada titik berhentinya. Setelah manusia uh, dewasa, titik pertumbuhan itu akan mencapai batas maksimal, sehingga manusia tidak akan bertambah tingginya lagi. Sehingga kenaikan dari usia itu mempengaruhi kenaikan dari tinggi badan seseorang itu tidak berlaku untuk sepanjang umur manusia hidup karena ada batas maksimal, titik berhenti di mana tinggi badan itu akan berhenti pertumbuhannya. Kemudian jika teman-teman nanti diminta untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai hubungan umur dan tinggi badan, apa yang perlu kalian lakukan? Oke, kita teman-teman bisa menggambar diagram pencarnya seperti yang sudah saya buatkan. Di sini hubungan antara umur dan tinggi badan rata-rata. Bisa teman-teman lihat di situ bahwa uh, pola yang terbentuk dari titik-titik antara umur dan tinggi badan, tinggi rata-rata, itu membentuk pola garis lurus, sehingga ada hubungan antara umur dan tinggi rata-rata. Akan tetapi perlu kita ingat lagi bahwa ada titik maksimal untuk tinggi rata-rata, sehingga uh, hubungan sebab akibat antara umur dan tinggi rata-rata ini tidak berlaku sepanjang umur manusia hidup.